Korps Lalu Lintas Korlantas Polri telah menyiapkan pembatasan operasional truk angkutan barang dalam rangka mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan selama libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Aan mengatakan selama berlangsungnya operasi lilin pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025, truk angkutan barang tidak diperkenankan untuk melintas di jalan tol. Jam operasional truk angkutan barang di jalur arteri juga akan dibatasi. Kakor Lantas menegaskan di jalur arteri ada window time untuk kendaraan barang, hanya pukul 22.00 sampai 05.00 baru bisa beroperasi. Sebelumnya, Korlantas Polri juga telah menggelar tactical floor game untuk memastikan kesiapan pelaksanaan operasi lilin. TFG adalah simulasi taktis operasional Polri menggunakan media peta pada lantai guna memberikan gambaran kondisi lapangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas. TFG tersebut juga melibatkan berbagai stakeholder dalam pergerakan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, Anda kembali di One on One bersama dengan saya Camar Henda dan masih bersama dengan Pak Aan. Pak Aan, tadi kita sudah berbincang mengenai jalur mudik untuk penyeberangan, kemudian untuk jalur arteri, jalur tol. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Korlantas di tahun sebelumnya dan apa yang menjadi evaluasi yang perlu diperbaiki, terutama mungkin tentang kedisiplinan masyarakat. Karena ada beberapa hal yang mungkin ya agak sulit untuk bisa diakomodir begitu. Ya, jadi kalau kita evaluasi, yang pertama tingkat kecelakaan ya selama Nataru tahun lalu itu dibandingkan dengan 2022 itu memang ada penurunan. Ya. Ada sekitar 12% penurunan angka kecelakaan maupun korban kecelakaan. Ya. Namun masih ada beberapa kecelakaan menonjol ya yang terjadi selama Nataru ini. Kemudian kalau kita lihat tahun berjalan ini 2024 ini juga angka kecelakaannya ada kecenderungan menurun sebanyak 330 kasus ya penurunannya, dan angka kematian atau meninggal dunia akibat kecelakaan juga mengalami penurunan. Ini satu modal yang mungkin bagus ya untuk pelaksanaan Nataru 2024-2025 ini ya. Karena dengan data itu semakin menguatkan kita untuk mungkin mengelola black spot tadi, tetap tempat-tempat rawan kecelakaan ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk kemacetan ya, mungkin kalau tahun lalu ini tidak terlalu signifikan, kita hanya melakukan one way selama Nataru tahun lalu ini satu kali ya. Satu kali dari 188 sampai ke 72. Itu pun hanya kurang lebih 12 jam ya. Artinya volume kendaraan masih bisa kelola dengan baik ya, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian terkait dengan kecelakaan tadi ya, kebanyakan atau sekian persen itu akibat pengemudi ya. Artinya perilaku mengemudi, mungkin istirahat pengemudi, jam kerja pengemudi, ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena pada masa libur Nataru ini biasanya masyarakat yang mudik maupun ke tempat wisata ini tidak memperhatikan waktu untuk istirahat ya. Karena mau pulang mudik ada psikologis yang mungkin menguatkan, kayak contoh mau ke Semarang udah sampai Pekalongan nanti rasanya udah sampai. Sehingga ini menjadi titik lengah dan titik lelah sebenarnya antara Batang Semarang, sehingga sering terjadi kecelakaan di situ. Ya, kemudian kemacetan juga seringkali diakibatkan oleh perilaku pengemudi, yang terutama yang berhenti di bahu jalan. Ya, ini untuk tol ya, bahu jalan berhenti sehingga mengakibatkan perlambatan. Kemudian perilaku pada saat di rest area juga gitu ya. Ingin memaksakan karena mungkin ada hal yang tidak bisa diwakilkan di situ, harus masuk ke rest area. Padahal rest area tersebut sudah penuh, akhirnya mengakibatkan pelambatan. Ya. Itu beberapa perilaku yang seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan maupun kemacetan.
Baik, Pak An, apakah akan ada pengecekan kendaraan dan juga pengecekan sopir untuk kendaraan Ya. umum dan kapan diberlakukan? Betul, ini sudah mulai ya Oke, untuk sudah mulai pengecekan kendaraan ini tadi ram cek itu sudah kita mulai ya di pool bis itu kita lakukan pengecekan ya, bersama-sama dengan teman-teman perhubungan. Nanti pada saat pelaksanaan operasi Lilin 2024 kita juga akan melakukan pengecekan terhadap pengemudi, baik itu tes alkohol, kemudian tes narkoba, kita akan gunakan itu, akan melakukan pengetesan di terminal-terminal. Kita akan mungkin random ya, random kepada para pengemudi, angkutan umum, angkutan pribadi, kita akan melakukan tes tadi, alkohol tes, narkotik tes, dan mungkin kita periksa fisiknya ya dengan tensi dan sebagainya. Kita akan lakukan itu. Baik, berkaitan dengan kendaraan besar nih Pak, apakah ada regulasi-regulasi khusus di mana kendaraan-kendaraan besar ini tidak boleh melintas di beberapa ruas Pak? Jadi menurut survei, kemudian simulasi yang kita lakukan ya, terutama di ruas jalan tertentu yang mengharuskan kita membatasi operasional kendaraan barang sumbu 3 ke atas. Ya. Ini perlu kita lakukan karena kalau tidak kita lakukan pembatasan ini akan berakibat kepada kemacetan yang parah. Ya. Kita sudah simulasi di ruas jalur tol Jakarta Cikampek itu didapatkan PC rasio hampir menyentuh angka 1, 9,3 PC rasionya. Artinya kecepatan di ruas tersebut ya itu tidak lebih dari 10 km per jam. Akibatnya apa? Kalau kita tidak melakukan intervensi, akibatnya terjadi kemacetan. Ya. Makanya kita sepakat dalam SKB membatasi operasional kendaraan sumbu 3 ke atas. Kenapa sumbu 3 ke atas? Karena itu kecepatannya under, ya biasanya di bawah kecepatan yang diperbolehkan, berakibat pada pelambatan. Ini di ruas jalan tol secara keseluruhan dari Sumatera, Jawa, Trans Jawa itu kita batasi. Dalam periode tertentu? Dalam periode tertentu. Ya. Kemudian di jalan arteri juga kita batasi, terutama di jam-jam rawan. Artinya kita tetap memberikan window time ya kepada angkutan barang sumbu 3 ke atas di arteri itu jam 22.00 sampai 05.00. Itu kita sudah kaji jam-jam tersebut aktivitas masyarakat lokal ini sudah mulai berkurang sehingga kita operasionalkan kendaraan sumbu 3 ke atas tersebut. Ini untuk mengurangi kemacetan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lokal yang ada di situ. Ya. Kemudian kita juga akan melakukan kontraflow nanti ya, kemudian one way sampai one way, tergantung angka indikator yang harus kita lakukan. Jadi kita melalui aplikasi tadi, kita bisa mengetahui angka berapa kita harus melakukan kontraflow. Ketika Jakarta Cikampek sudah 3 lajur, Cipali harus one way. Itu indikator-indikator itu sudah menjadi pedoman kita ya, sehingga pelaksanaan kontraflow, one way ini tidak serta-merta hanya karena udah pengennya one way, tapi melalui angka-angka tadi. Pasti ada indikatornya ya. Ada indikatornya. Oke. Ya. Pak An, di segmen sebelumnya Anda sempat menyinggung soal jalur alternatif. Ya. Apakah pengamanan dari jalur alternatif ini sama dengan pengamanan lainnya atau seperti apa Pak? Kita siapkan ya jalur alternatif ya, kita sudah membuat petunjuk arahan tentang penyiapan jalur alternatif, terutama petunjuk-petunjuk arah ya. Tapi kami akan maksimalkan jalur reguler yang ada ya. Artinya jalur alternatif ini hanya pada situasi yang memang tidak bisa lagi dilalui jalur reguler seperti Pantura, jalur utama tengah, selatan sudah tidak bisa dilalui, sudah melakukan rekayasa lalu lintas juga tidak berhasil, ya kita akan alihkan ke jalur alternatif. Ya, itu sudah kita siapkan. Tapi sekali lagi kita akan maksimalkan jalur arteri yang ada. Jadi itu alternatif terakhir lah
untuk alternatif ini. Oke. Alternatif tadi kalau terjadi bencana, mau tidak mau kita harus mengalihkan. Itu sudah kita siapkan jalur-jalur alternatif. Baik. Artinya untuk sosialisasi ini akan dilakukan kapan Pak untuk jalur-jalur alternatif ini? Sudah, sudah kita sosialisasikan ya. Itu masing-masing daerah sudah mensosialisasikan, seperti contoh Demak yang langganan banjir itu sudah kita sosialisasikan jalur alternatif yang akan bisa dilalui. Ketika kilometer sekian sampai sekian di Demak itu terjadi banjir, rob, dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan semua, sudah kita sosialisasikan. Baik, termasuk dengan regulasi dari pelarangan sumbu 3 tadi Pak, itu dilakukan dari kapan sampai kapan Pak? Itu 20 ya. Sekitar tanggal 20. 20 sudah diberlakukan ya, sampai dengan nanti awal tahun. Ya. Baik, sekitar 2 sampai 3 minggu ya Pak ya, untuk rentang waktunya. Ada window time ya. Window time tanggal-tanggal tertentu yang menurut prediksi kita itu arus lalu lintas akan menurun, sehingga pada tanggal tersebut kita beri repressing atau kelonggaran ya untuk sumbu 3 tersebut. Tapi apabila arus lalu lintasnya masih padat, kita akan melakukan diskresi kepolisian, tetap melarang sumbu 3 ke atas ini melalui tol. Oke, baik Pak An. Ini pertanyaan terakhir, apa pesan kepada seluruh masyarakat, terutama ini sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan juga Tahun Baru, supaya sukacitanya betul-betul bisa terasa nih Pak. Silakan Pak. Jadi saya selaku Kakor Lantas yang pertama mengucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani yang merayakan Natal tahun 2024 ini, dan selamat merayakan Tahun Baru ya 2025. Kemudian tentu libur Natal, Tahun Baru ini dengan aman, nyaman, dan damai serta ceria. Tentu kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, perjalanan wisata menuju ke tempat peribadatan ya, maupun perjalanan rutin lainnya. Kita mengimbau pastikan kesehatan ya yang prima. Jangan sekali-kali mengemudi kalau kita tidak sehat ya, pastikan kesehatan yang prima. Jangan menggunakan obat-obat terlarang ya, ataupun suplemen-suplemen yang seolah-olah menguatkan fisik kita, karena fisik kita sangat terbatas ya. Kemudian pastikan kendaraan juga sehat, prima ya, tidak ada hambatan nanti di jalan, karena kalau terjadi kehambatan ya itu akan mengakibatkan kemacetan atau mengganggu pengemudi yang lainnya. Kemudian tetap waspada, ikuti aturan yang ada ya. Kita punya aplikasi IRSMS Mobile ya. Dia akan memberikan alarm atau memberikan informasi kepada warga masyarakat ya ketika akan memasuki tempat-tempat rawan kecelakaan. Silakan di-download ya IRSMS Mobile ini, sehingga perjalanan saudara-saudara kita ini bisa aman, nyaman, dan selamat. Kemudian untuk yang akan berwisata ya, gunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya. Jangan menggunakan kendaraan bak terbuka, kendaraan truk, sehingga ini membahayakan bagi para wisatawan, para pengguna kendaraan tersebut. Gunakan angkutan resmi, ya. Begitu juga untuk mudik. Gunakan angkutan resmi. Jangan menggunakan angkutan yang tidak resmi atau angkutan gelap, ya, karena tidak menjamin keselamatan. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang akan menggunakan roda 2 ya, kami menghimbau ya untuk tidak menggunakan roda 2 untuk perjalanan jauh ya. Karena ini sangat berbahaya. Data di kita 78% lebih keterlibatan roda 2 ini dalam kecelakaan lalu lintas. Jadi silakan ya manfaatkan mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah, ada melalui kereta api ya. Saudara-saudara bisa masuk kereta api kendaraan roda 2-nya diangkut. Bisa menggunakan bis, kendaraan roda 2-nya diangkut ya. Kalau terpaksa harus menggunakan roda 2,
pastikan menggunakan alat keselamatan, helm dan sebagainya, tidak berboncengan lebih dari satu, ya, dan istirahat setiap 2 jam sekali, gunakan rest area yang ada. Demikian, terima kasih. Baik, Pak An, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan regulasi yang dibuat oleh Korlantas ini betul-betul bisa diterapkan dan lancar ya. Amin. Meskipun Anda juga nggak mudik ya Pak ya? Insya Allah kita ada jalan. Iya, tapi sebagai salah satu orang yang akan sibuk ya pada Natal dan Tahun Baru ini, saya harapkan tidak hanya masyarakat yang sehat, Bapak juga harus sehat ya Pak ya? Amin, Baik, terima kasih Pak An atas informasi dan juga waktunya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kak Korlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Dan tentunya persiapkan diri Anda, persiapkan kendaraan Anda, dan ikuti regulasi yang ada agar mudik tahun ini dan liburan tahun ini berjalan dengan lancar. Saya Chamar Haenda pamit, sampai jumpa di One on One selanjutnya.